think somewhere deep down, you're just terrified. 'Cause you're wrong, huh? You think they deserved it, huh? You think they deserved it. Kalau aku ingin memiliki masa lalu, aku lebih suka itu menjadi pilihan ganda. The Joker. Ini satu quotes yang gue suka dari The Joker, The Clown Prince of Crime. Dan ini terjadi ketika dia ngebahas soal origins dari dirinya, itu di animated series dan di komik The Killing Joke yang lumayan terkenal. Dia ngobrol ini sama Batman sebenarnya. Yang bikin karakter ini tuh punya banyak alternatif masa lalu atau origins dari dirinya dia. Dan kalian bisa percaya versi manapun itu, karena balik lagi itu cuman pilihan ganda. Bisa percaya, bisa enggak. Dan untuk Joker versi yang paling baru ini, yang ditunjukin di deleted scene ini, ya tentunya juga ceritanya berbeda. Baru aja dirilis satu deleted scene yang sebenarnya udah dijanjiin sama the sutradaranya, Matt Reeves, kalau ada satu scene yang lebih panjang yang memperlihatkan ketika Batman ketemu sama si unseen prisoner ini. Dan sebenarnya dia pernah mencoba untuk memasukkan scene ini ke dalam rangkaian filmnya dia, tapi dia ngerasa memang ini scene keren, tapi emang harus dia ambil untuk membuat cut 3 jam ini menjadi completely yang menceritakan tentang Riddler, Gotham, dan The Batman. Dan kalau sampai si scene ini dimasukkan ke situ, ini mungkin bakal bikin fans menjadi teralihkan fokusnya, karena udah memperlihatkan Joker di awal-awal. Karena si Matt Reeves bilang itu scene ini adanya di awal-awal filmnya. Matt Reeves bilang kalau ini terjadi ketika dia kebingungan sama ada satu pembunuh yang di setiap action pembunuhannya dia selalu nulis buat Batman. Nah, untuk bisa tahu kenapa ini orang nulis buat Batman, dia butuh untuk nge-profile orang ini. Jadi dia datang menuju atau mencari tahu ke pembunuh yang lainnya, dimana pembunuh yang lainnya ini udah pernah dia hadepin di tahun-tahun awal dia menjadi Batman. Nah, kita juga bisa tahu kalau di sini tuh sebenarnya Batman masih belum jago-jago banget untuk menjadi detektif ataupun untuk menjadi Batman. Jadi di tahun-tahun kedua ini dia masih butuh untuk belajar, untuk evolve. Dan karakter The Joker ini juga bukan karakter yang udah menjadi Joker. Ini adalah karakter awal-awal untuk nantinya menjadi The Joker. Dan so, this is the deleted scene. Present. Almost our anniversary, isn't it? Kalimat ini seperti yang gue udah bilang tadi, ini tuh memperjelas kalau sebenarnya Batman di tahun-tahun awalnya dia atau di year one itu bertemu pertama kali atau villain yang pertama kali dia lawan yang skalanya besar itu adalah The Joker. Dan mungkin di awal ini The Joker belum menjadi The Joker, masih menjadi dirinya sampai nanti itu tuh kayak versi awal dari dirinya dia. Dan di sini dia akan evolve untuk menjadi Joker di kelanjutan ceritanya nanti di universe si Batman ini. Tapi untuk di awal-awal ini dia belum bener-bener jadi The Joker. Nah, ini juga relate sama komik Batman Year One yang sebenarnya juga menceritakan debut pertama dari si Batman sebagai vigilante di Gotham dan The Joker, dimana dia dan si Jim Gordon ini mencoba mencari tahu, mereka bekerja sama untuk menemukan seorang kriminal bernama Joker yang meracuni sumber air yang ada di kota Gotham. Jadi inspirasinya mungkin sama. Apakah ceritanya mirip-mirip? Yang pastinya berbeda, karena year 2 aja berbeda dari sini ya. Jadi pasti berbeda dan kita nggak bakal ngeliat itu bakal dijadiin film. Menurut gua udah cukup nantinya akan diceritakan in the process ketika kita akan mengenal karakter si Joker ini di film-film berikutnya. So, dengan Bruce Wayne atau Batman yang kita lihat masih cupu,
masih agak-agak sadis, labil, masih belum menjadi dirinya seutuhnya, masih belum menjadi detektif terbaik di dunia. Begitupun dengan si Joker yang belum menjadi Joker yang seutuhnya. Dia masih menjadi, makanya mungkin kenapa dia gampang ditangkap, karena memang ya dia masih belum menjadi mastermind, atau dia masih dalam proses untuk menuju ke situ. Bagaimana backstory-nya dia mungkin gue bakal coba bahas nanti di bagian akhir atau di tengah-tengah. Di sini kita lanjut di bagian scene-nya. So meticulous. Like you've been planning this his whole life. I know who he is. Di sini Joker tahu banget kalau si Riddler ini suka banget sama teka-teki, karena memang dari filenya ditunjukkan beberapa teka-teki dan juga kode-kode, dan Joker ini dia ngeh banget sama itu. Terus juga ada satu line kalian bisa dengar tadi, I know who he is. Dia tahu, si Joker tahu siapa si Riddler ini. Makanya si Batman harusnya nanya, who is he? Nah sebenarnya ini tuh bukan Joker benar-benar kenal sama si orang ini, tapi dia kenal apa sih yang menjadi motif dari si Riddler ini. Makanya di sini dia nggak benar-benar literally kenal. Pokoknya kalau wah berarti si Riddler nih udah kenal duluan dong sama si Joker. No, kita kalau balik lagi ke bagian ending dari filmnya kan, di situ mereka itu kayak baru pertama kali interaksi. Tapi si Joker ini bisa nge-profile, berhasil di-profile si karakteristik dari Riddler ini. Nah karena pola ini benar-benar Joker bisa paham kalau dia tuh pengen berbuat sesuatu loh, untuk menjadi hero sebenarnya tujuannya, untuk menjadi orang yang dianggap menyelamatkan kota. Makanya di sini he's a nobody want to be somebody. Dia tuh bukan siapa-siapa, tapi dia ingin dianggap untuk menjadi orang yang punya banyak pengikut. Terbukti dia punya banyak pengikut, untuk menjadi orang yang berhasil mensucikan kota Gotham, yang membasmi koruptor yang ada di kota Gotham. Di sini memang terlihat banget kalau Joker nih super pinter banget dia nge-profile orang. Dia bisa tahu kalau itu bukan tujuan politikal. Dia bisa tahu kalau ini tuh masalah personal. Dimana kalau kita balik lagi ke plot ceritanya, dia adalah orang yang terimpact atau terimbas dari korupsi uang donasi renewal fund yang harusnya diinisiasi sama Thomas Wayne, tapi dengan Thomas Wayne meninggal dan kota yang dikuasai sama Falcone, ini bikin panti asuhannya dia tuh terbengkalai. Dia ngeliat teman-temannya banyak yang mati, bayi-bayi mati kedinginan, banyak yang kelaparan. Dia survive gitu loh. Dia mencoba untuk hidup di kesulitan yang ada di panti asuhan yang harusnya itu jadi legasinya Thomas Wayne. Tapi gara-gara renewal fund, gara-gara Thomas Wayne meninggal, gara-gara Bruce Wayne gak mau berkontribusi di kota, gara-gara mungkin Alfred juga gak ngeh sama si panti asuhan ini, gak tahu. Jadi panti asuhan ini jadi terbengkalai, bikin semua yang ada di situ tersiksa. Itu menjadi personal untuk si Riddler ini. Seperti yang udah gue bahas sebenarnya di bagian ending explain The Batman waktu itu. Maybe he's a fan of yours? Or maybe he's got a grudge against you too. Maybe you're the main course. Any theories? Not yet. Maybe he fans of yours. Maybe he got a grudge against you. Maybe you are main course. Any theory? Ini gue suka nih line ini nih. Dia oke, kita udah tahu kalau si Riddler ini ngefans banget sama Batman. Dia setelah kemunculan Batman, dia terinspirasi untuk mengambil tindakannya. Mungkin kalau Batman di jalanan, dia lebih ngincer orang-orang yang korup di bagian topnya, karena mungkin Batman kurang punya nyali atau gimana gitu kan. Makanya yang mengambil action ini si Riddler di sini. Terus juga di sini Joker bisa ngebaca profile dari Riddler ini bahkan lebih pintar ya. Dimana dia ngebahas kalau he got a grudge against you too, maybe. Mungkin punya dendam juga sama lo gitu. Mungkin benci juga sama lo. Atau mungkin dia nih hidangan utamanya si Batman. Dimana masih kemungkinan yang dibaca sama si Joker ini mungkin emang tujuannya sebenarnya mau ngancurin lu gitu. Mungkin mengubah pandangan orang tentang diri lu. Mungkin beberapa ya di antara para
civilian di Gotham itu menganggap dia sebagai hero. Tapi si Riddler ini mencoba untuk bikin dia tuh menjadi seperti villain, seperti dia, untuk menjatuhkan citranya dia biar sama nih kita satu level. Biar nggak ada lu yang mencoba untuk menjatuhkan gue, tapi kita sama-sama. Jadi orang-orang pun tidak melihat Riddler tuh sebagai musuh, tapi juga melihat Riddler sama seperti mereka melihat Batman. Tujuannya untuk menyelamatkan kota Gotham. Tapi karena caranya salah, orang jadi melihatnya, oke, Riddler serial killer, Batman is a hero. Really? You're normally so ahead of the curve. But something is different this time. This is very upsetting to you. Let's get back to him. Why? You're so much more fun. I'm not here to talk about me. What are you? Bagian ini gue suka nih. Di sini Joker tuh heran banget kenapa Batman tuh sebenarnya nggak sadar, dia nggak punya clue soal rencananya The Riddler. Sedangkan Joker tuh baru ngebaca gitu aja dia udah tahu gitu loh, kayak diketawain gitu loh Joker. Makanya kayak you're so much fun gitu kan. Something different this time is very very upsetting to you. Dia bilang ini beda nih, ini bener-bener bikin lu marah gitu. Tapi lu bego aja, lu nggak bisa tahu motifnya dia, makanya lu nanya ke gue. Sebenarnya ini gue mau bahas ya. Seperti yang gue bilang, ini tuh awal-awal dimana si Batman tuh menjadi Batman. Makanya ya dengan kemampuannya yang seadanya ini, dia mencoba untuk berguru sama si Joker. Mungkin more of it gue bakal bahas di bagian belakang. Gue coba terusin dulu cerita sini. I want to know how he thinks. You know exactly how he thinks. Have you read this file? Ini nih, you know exactly how he thinks. Have you read this file? Ini artinya sebenarnya Batman sebenarnya udah tahu gitu loh. Cuman dia mencoba denial. Yang dimana gue suka yang pakai pas bagian belakangnya nih di deleted scene ini. Dia sebenarnya udah tahu tujuannya atau apa yang difikirkan sama The Riddler ini. Tapi entah emang, tapi nggak mungkin si Batman bego dia nggak ngebaca gitu kan. Pasti Batman tahu, dia cuman mencari alasan untuk denial kalau sebenarnya yang dilakukan sama si Riddler ini benar. Dia mencoba denial. Makanya gue coba lanjut ke bagian nextnya. You two have so much in common. Masked Avengers. So he's even more righteous. Oh, you afraid he makes you look soft? Ya di sini seperti yang udah gue bilang tadi, dia mencoba untuk denial. Dia takut kalau ini ya, you afraid he makes you look soft. Jadi lu takut kalau misalnya dia ngelihat lu tuh lembek gitu loh. Makanya sebenarnya Batman tahu apa yang dia baca. Tapi dia mungkin ya mencoba mencari tahu. Oke, mungkin ada motif lain kali ya. Nggak seperti yang gue pikirkan kali ya. Mungkin ada motif lain kali ya. Tapi ya yang dia dapat sebenarnya seperti yang dia pikirkan. Karena kalau misalnya itu nggak kepikiran sama dia, itu bikin Batman-nya bener-bener oke, mungkin makanya si Joker ketawa karena ya you are stupid, you are so headless, dia bilang. Lu tuh bego, masa lu nggak bisa ngebaca? Tapi Joker yakin dia sebenarnya ngebaca. Makanya di bagian akhir muncullah kata-kata ini. I think somewhere deep down you're just terrified. You're wrong, huh? You think they deserved it, huh? You think they deserved it. Here it is. I think somewhere deep down you are just terrified because you're not sure who you are. And you think they deserve it. Ini gue suka banget nih bagian sini nih. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, Batman sebenarnya juga berpikir hal yang sama seperti Riddler. Mungkin dengan membunuh orang-orang yang korup di Gotham ini bisa bikin Gotham menjadi jauh lebih aman, jauh lebih bisa di-manage. Karena orang-orang ini korup yang memakan uang-uang rakyat. Ini gue jadi kayak orasi ya. Jadi Batman juga berpikir kalau ini sebenarnya dia benar. Tapi dia nggak mau kelihatan jahat. Makanya dia mencoba untuk denial. Nggak. Cara lo yang salah. Jadi
karena mereka kedua karakter ini memang benar-benar mirip, si Batman ini dia mencoba untuk memisahkan diri. Kayak nggak, gue berbeda sama lo, gue nggak bunuh, gue nggak merencanakan pembunuhan itu. Bahkan gue mungkin nggak tahu siapa aja yang korup, gue nggak riset sampai ke situ. Jadi ketika dia ketemu Riddler yang bisa tahu poin-poin yang dia nggak tahu, orang siapa aja yang harus dibunuh, the commissioner, mayor, terus juga jaksa, semuanya dibunuh sama dia. Si Batman ini sebenarnya terkejut, kok lo bisa tahu, kok gue nggak tahu gitu. Mungkin kalau gue tahu, gue bisa tangkap mereka, masukin ke penjara, caranya Batman. Tapi karena Riddler gitu kan, ya udah, caranya Riddler yang ngebunuh. Dan di saat itu pula dengan Batman yang sebenarnya masih agak goyang, dia masih bisa ngebunuh sebenarnya, masih ada pikiran untuk itu, tapi mencoba untuk dia tahan. Dengan pikiran seperti itu dia berpikir kalau yes, mungkin aja si Riddler ini bener, tapi gue nggak mungkin bilang itu karena gue Batman, man. I'm supposed to be a hero. So gue mau ngebahas soal tampilannya si Joker ini. Ini tuh kalian bisa bisa dibilang takut dan jijik kalau ngelihatnya. Jadi di sini kelihatan ya, dia kayak orang penyakitan, mukanya babak belur, terus bengkak-bengkak, ada kudisan, ada bekas-bekas luka. Rambutnya nih juga jarang-jarang. Jadi kayak rusak banget gitu loh nih orang. Apa karena digebukin sama Batman? Enggak dong. Sebenarnya ini juga terinspirasi dari salah satu komik. Tadi gue udah bahas, The Killing Joke, dimana Joker ini menceritakan tentang backstory-nya dia. Kalau dia tuh seorang engineer yang kerja di pabrik, terus dia berhenti dari pekerjaannya, terus dia pengen ngejar cita-citanya dia sebagai stand up comedy. Nah tapi prosesnya ini bikin dia depresi sebenarnya, dimana dia punya istri dan juga istrinya ini lagi hamil, dia bakal punya anak. Dia stres gimana cara menghidupi istrinya dia, sampai dia berpikir untuk oke, gue jadi kriminal aja. Jadi dia mencoba untuk membantu 2 kriminal untuk masuk ke pabrik tempat dia bekerja sebelumnya. Dia ngebiarin, terus bahkan dia pakai persona orang jahat dengan nama Red Hood. Yang sebenarnya ini juga referensinya ada karakter Red Hood gitu kan. Jadi sengaja nih diambil sama dia untuk menceritakan namanya dia, karena ya lo nggak bisa percaya juga sama cerita ini sebenarnya. Nah terus dia masukin si 2 perampok ini, dia pakai identitas Red Hood supaya si perampok-perampok ini itu bisa bekerja, terus bisa kabur dengan lebih mudah. Nah tapi dia ketahuan sama pihak keamanan, dan kemudian Batman itu datang untuk nge-search apapun yang ada di sini. Si 2 penjahat itu mati, ditembak sama si keamanan itu, si security-nya itu, dan si pria yang diceritakan sebagai bakal Joker ini ketakutan, dan dia lalu terjatuh di sebuah tong yang berisi bahan kimia. Dan karena tong ini bikin reaksi di kulitnya dia jadi tambah pucat, jadi berubah kulitnya dia, dan akhirnya ya menjadi awal kelahiran Joker. Maka dari situ selain kulitnya juga kejiwaannya juga menjadi terganggu, yang bikin dia menjadi si Joker. Salah satu origin story yang diceritain sama Joker. Bisa percaya bagian ini. Nah makanya di sini kayaknya apakah ini ada hubungannya? Apa jangan-jangan ini mengambil storyline yang sama seperti yang diceritakan sama Joker di The Killing Joke ini? Nah sutradaranya si Matt Reeves ini sebenarnya udah ngejelasin tentang asal-usul atau origins versi Joker ini di interviewnya dia, dimana dia ngejelasin kalau dia pengen bikin karakter ini berbeda. Oke, karakter ini dia juga nyebutin kalau seperti awal kemunculan Joker di komik ini sebenarnya terinspirasi dari satu silent movie berjudul The Man Who Loved, di mana di sini karakternya itu memiliki kelainan di mana dia nggak bisa berhenti senyum, dan senyumnya itu tuh bikin menjadi reactions yang dark gitu, seperti yang kita lihat di Joker versi Joaquin Phoenix. Dia nggak bisa, dia punya kelainan ketawa, tapi ketawanya ini justru bikin jadi serem gitu loh. Terus juga dia Matt Reeves ini mencoba untuk bikin satu cerita baru tentang si Joker, tapi mengambil bagian akarnya. Bagian akarnya means ada kelainan tentang dia nggak bisa berhenti senyum. Nah, terus juga dia juga mengambil mungkin ya
nggak mirip-mirip atau nggak sama ketika dia jatuh di dalam zat kimia seperti yang diceritain tadi, atau mungkin nggak mirip seperti yang diceritain di versi Nolan. Dia bikin ini berbeda, dimana gimana kalau mereka bikin karakter Joker ini tuh sebenarnya terbentuk sejak lahir, dimana sejak lahir dia punya kelainan yang bisa bikin dia nggak bisa berhenti senyum, ada reaksi dark di situ, nggak bisa berhenti senyum, dan karena kelainan ini tuh bikin kulitnya tuh dia tuh jadi mungkin kepala rambutnya jadi jarang-jarang memang sejak bayi, terus kulitnya yang melepuh-melepuh, dan ini yang bikin karakternya dia tuh nggak bisa berhenti senyum dan bikin reaksi dark dari situ, gitu. Makanya senyumnya juga serem, dan itu terjadi. Dan dia juga Matt Reeves juga ngejelasin kalau yang di highlight sama dia adalah bagian kepintarannya, dimana si Joker ini bisa, karena kekurangannya dia punya kelebihan tentunya. Kelebihannya adalah dia mungkin bisa ngebaca apa yang ada di kepala lu gitu loh, bisa ngebaca apa yang di kepala lu, dan itu bisa bikin lu menjadi untuk menganggap dia tuh serem karena dia bisa tahu apa yang lu pikirkan. Jadi karakter atau versi Batman yang seperti ini yang sengaja diciptakan sama Matt Reeves di universe yang sedang dia buat ini, dan diperkenalkan di deleted scene dan juga di ending dari scene itu. Tapi Matt Reeves nggak pernah ngejelasin siapa sih si Joker ini, datang dari keluarga mana. Yang menarik adalah ada satu karakter fake yang dibuat sama Matt Reeves, yaitu ada satu karakter bernama Stanley Merkel, di mana sudah dikonfirm waktu itu kalau si Barry Keoghan ini bakal memerankan karakter si Stanley Merkel. Dimana si Stanley Merkel ini adalah salah satu polisi yang jujur di GCPD, di Gotham City Police Department, dan dimana karakter ini tuh sebenarnya mati karena Joker, karena dibunuh sama Joker. Jadi bisa aja diambil karakter ini digabungkan gitu loh. Jadi si Stanley Merkel ini adalah orang yang terkena penyakit dari awal itu yang akhirnya dia menjadi Joker. Jadi bisa aja digabung-gabungin seperti itu. Tapi ya we'll see. Soalnya ngapain coba bisa muncul karakter Stanley Merkel yang diperanin sama si Barry Keoghan ini, dan di filmnya itu nggak muncul sama sekali. Kita nggak ngelihat si Stanley Merkel ini. Kita malah ngelihat si Barry Keoghan ini benar-benar muncul sebagai Joker di bagian akhirnya. Jadi bisa aja gitu kalau si Stanley Merkel ini adalah origins dari Joker. Ini baru pikiran gue aja loh, karena biasanya kan seperti itu ya. Akhirnya Riddler atau si Edward Norton ini ketemu deh sama Joker di bagian ending film. Dan di sini dilantunkanlah teka-teki sama si Joker dan dijawab teman gitu. Dan akhirnya ya bikin kita berasumsi oke, akhirnya mereka berteman di situ. Dan setelah kita nonton deleted scene-nya, kita jadi yakin, kita jadi tahu gitu. Oh, karena itulah kenapa si Joker bisa kayak mungkin seneng si Joker ini si Riddler ini masuk ke Arkham dan akhirnya ketemu sama dia, karena dia sebenarnya udah pernah mengenal profile dari si Riddler ini sebelumnya. Nah, kalau si Riddler atau si Edward Norton ini terinspirasi dari dari Batman, si Joker juga mungkin dalam prosesnya dia berevolusi atau mungkin prosesnya menjadi dewasa, tumbuh menjadi the real Joker, karena Matt Reeves bilang kalau ini adalah early version of his. Jadi kayak ini bener-bener versi-versi early dari dia. Bahkan di sini dia belum dipanggil the Joker gitu ya. Jadi mungkin aja the Joker ini bakal juga terinspirasi dari Batman, ya kan? Sebagai mungkin pola pikirnya, mungkin juga action-actionnya, karena si Riddler ini berhasil mengecoh si Batman dengan ketika dia terinspirasi dari Batman. Dengan dia terinspirasi dari Batman, si Batman nggak bisa ngebaca dia. Sebenarnya bisa ngebaca dia tapi mencoba denial gitu, nggak bisa membaca dia karena ya ini sebenarnya yang gue tuju juga gitu tujuannya si Riddler ini. Jadi pola pikir antara Riddler dan juga Batman ini sama, yang sepertinya juga bakal di-evolve nantinya sama si Joker, yang juga mungkin bakal punya pola pikir yang sama seperti Batman. Apalagi ada bahasa yang waktu di deleted scene itu dia bilang ini anniversary, apa jangan-jangan ada semacam hubungan spesial yang dianggap sama Joker antara dia dan Batman. Dan dari situlah dia terinspirasi sama si Batman ini untuk nantinya perlahan-lahan dia akan menjadi Joker yang seutuhnya.
Tapi Matt Reeves sendiri bilang kalau dia nggak yakin kalau Joker ini bakal muncul di film kedua The Batman atau bahkan film ketiga. Dia nggak yakin. Tapi yang bikin gue justru berpikir mungkin si Batman ini sengaja disimpan untuk menjadi villain utama nantinya. Dan film-film selanjutnya ini bakal nge-build karakter Joker sama kayak mereka nge-build karakter Thanos. Karena kalau misalnya Matt Reeves ini langsung munculin karakter Joker di film Batman 2 misalnya, langsung mirip banget dong sama The Dark Knight gitu ya, villain di sequel keduanya Batman. Dan menurut gue justru ngapain lagi untuk menceritakan The Batman? Ngapain lagi untuk menceritakan The Joker? Cukup dengan dialog-dialog yang menceritakan bagaimana si The Joker ini pernah bersinggungan dengan Batman di year pertama. So year keberapapun nanti film kedua dan ketiga, gak harus menceritakan lagi tentang bagaimana fight-nya mereka berdua. Justru mungkin akan membentuk karakternya nanti untuk rematch entah di film ketiga, keempat, atau mungkin kelima, yang pasti di masa mendatang. Dan di project-project film berikutnya ini justru bakal nge-build karakternya dulu. Karena kita tahu karakter si Joker ini juga belum menjadi sepenuhnya karakter Joker. Nah, next projectnya itu bakal ada series Arkham Asylum kan. Nah, mungkin di sini bakal menjadi peluang buat si Joker ini evolve karakternya atau menjadi semacam perubahan karakternya dia untuk menjadi Joker yang seutuhnya, mungkin untuk mengontrol seisi Arkham Asylum. Nah, ini mungkin bakal mengambil inspirasi dari salah satu grafik novelnya Batman yang berjudul Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, dimana di sini menceritakan origin dari Arkham Asylum itu sendiri, sampai kekacauan yang terjadi di Arkham, sampai si Batman yang dijebak untuk bermain game di dalam Arkham Asylum sama orang-orang yang ada di dalam Arkham Asylum ini. So, kenapa scene ini dihapus? Ya, seperti yang gue bilang di awal, film ini sengaja hanya akan dibikin berfokus kepada si Riddler. Dan setelah si Riddler ini tumbang, ini akan membuka peluang buat orang-orang lain untuk men-take over Gotham lagi. Nah, ini juga terlihat dibilang sama Matt Reeves ya, itu di bagian ketika ending dia berpisah sama Selina, si Batman berpisah sama Selina Kyle. Dimana di sini Selina mencoba untuk ngajak dia untuk pergi ke Bloodhaven, tapi si Batman-nya nggak memberikan jawaban. Dan si Selina-nya bilang, lu yakin mau tinggal di sini? Kota ini tuh nggak bakal berubah loh, nggak bakal berubah banyak gitu kan. Tapi justru di situ Batman merasa terpanggil dan mencoba untuk gue tetap bakal stay di sini untuk melindungi kota Gotham. Nah, di sini sebenarnya menjadi kalau menurut Matt Reeves, ini menjadi pintu tertutupnya Riddler dan terbukanya peluang pintu bagi siapapun itu untuk menjadi villain berikutnya di Gotham dengan memanfaatkan kekacauan yang sudah ada sekarang. Posisinya sekarang Gotham banjir, orang-orang pada ngungsi, Falcone udah nggak lagi berkuasa, jadi kekuasaan-kekuasaan ini bisa aja diisi sama beberapa mafia-mafia baru yang akan menguasai Gotham atau mungkin beberapa area-areanya Gotham, seperti yang terjadi di komik, dimana setelah kekuasaan itu sudah tidak lagi dipegang sama Falcone, ada banyak area-area di sub-sub area di Gotham yang dipegang sama kelompok-kelompok mafia-mafia baru di kota itu. Matt Reeves juga bilang kalau film Batman ini sebenarnya bukan menjadi origins dari The Batman itu sendiri, tapi menjadi origins dari Rogues Gallery-nya si Batman. Atau Rogues Gallery itu semacam list atau galeri lah yang akan memperkenalkan villain-villainnya Batman. Jadi Rogues Gallery ini dia punya banyak sekali list, banyak sekali gambar tentang villain-villain yang bakal dihadapi atau yang akan dihadapi atau yang sudah dihadapi. Dan ini menjadi origin dari villain-villain ini. Itu berdasarkan apa yang dijelasin sama Matt Reeves. Jadi setelah tumbangnya Riddler di film ini akan muncullah anggota-anggota baru atau orang-orang baru yang akan mengisi Rogue Gallery-nya si Batman ini. So, kurang lebih itu yang bisa gue tangkap dari deleted scene ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan pembahasan gue yang seperti ini, karena gue bisa lebih lepas aja untuk menjelaskan. Gue di sini nyatet beberapa list-list yang harus gue bahas, terus juga sambil muter klipnya untuk lihat detail-detail yang lain-lainnya. So,
Kalau mungkin ada yang kurang-kurang, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Kalau mungkin kalian ada tambahan atau ada teori lainnya tentang apa yang akan terjadi dengan si Joker ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe juga channel ini untuk mendukung kita. Terus jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram kita. Kita ada di TikTok dan Instagram breakdown.universe, supaya kalian bisa dapat update-update terkini. Terus juga ya, itu aja dari gue. Dan jangan lupa untuk melakukan satu kebaikan hari ini. So, see you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.